السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل لنا عيدا حرم فيه الصيام وأحل فيه الطعام بعد أن فرض علينا الصيام وحثنا على القيام. صلاته وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه مدى الأيام. أما بعد ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين والmuslimat dan masyarakat muslimin rahimahumullah, marilah kita berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, setelah kemarin matahari tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan maghrib berkumandang. Lalu bukikan takbir menggema sahut bersahut-sahutan dari diri orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang menunjukkan kebesaran Allah, kalimat yang menunjukkan betapa manusia amat sangat lemah, amat sangat tak berdaya jika tanpa izin dan nikmatnya. Suara takbir itu tak terasa membuat hati kita sedih bercampur bahagia. Tetesan air mata tidak terasa mengalir. Ada air mata bahagia karena bertemu dengan hari raya. Ada air mata kesedihan karena berpisah dengan Ramadan yang penuh ampunan. Sebelum Ramadan tiba, sering kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai ya Allah, berkahnya kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan mulia Ramadan, dan doa itu Allah kabulkan. Kita bertemu dengan Ramadan yang mulia, dengan Ramadan yang berkah. Namun hari ini segunan nikmat, hikmah dan keutamaan Ramadan itu sudah kita lalui. Bulan di mana suasana terasa lebih indah dan nyaman. Bulan di mana kita lebih sering membaca dan mendengar lantunan ayat-ayat Allah. Bulan di mana kita merasakan indahnya menikmati kehidupan buka puasa bersama keluarga. Bulan di mana di tiap malamnya kita berangkat sholat tarawih
di dalamnya. Benarkah sudah ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca? Hadirin, Ramadan itu telah berlalu, bulan mulia itu telah berlalu tanpa ada kepastian Ramadan tahun depan apakah kita masih diberikan nikmat kehidupan. Hari ini kita hanya bisa berharap semoga segala ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggandakan pahalanya dan menjadi sebab dosa-dosa kita yang tak terhitung jumlahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita masuk dalam kategori orang yang dilaknat. Di dalam doa malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah, dalam satu hadis dikatakan malaikat Jibril pernah berdoa, "Mu'idna man arada Ramadan falam yughfarlah." Dilaknat orang yang bertemu dengan Ramadan, akan tetapi ia tidak diampuni. Semoga kita bukan termasuk orang yang menyesal, kita bukan termasuk orang yang merugi, kita bukan termasuk orang yang dilaknati. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita merasakan betul bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita yang hina ini, kita yang kotor ini, kita yang berbuat dosa ini, Allah berikan kesempatan menikmati indahnya hari raya Idul Fitri. Kebahagiaan hari raya ini adalah kebahagiaan yang memang diperuntukkan bagi mereka yang berpuasa, sebagaimana sabda baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lisra'il farhatan, orang yang berpuasa akan meraih dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, kegembiraan ketika berbuka puasa, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Kemarin sore di penghujung Ramadan kita bisa berbagi ketupat dan rendang dengan saudara-saudara kita. Kita bisa berziarah ke makam pendahulu kita, berdoa dan membersihkan pusarannya. Hari ini tampak rumah-rumah sudah dihias, anak-anak terlihat senang riang gembira bermain dengan teman sebaya. Kebahagiaan juga terlihat di rumah warga, di mana karpet dan gorden diganti dengan yang baru. Halaman rumah terlihat lebih bersih dan indah dari hari-hari biasanya. Seorang ayah terlihat puas bangga melihat anaknya bisa menggunakan baju baru hasil keras keringatnya. Suasana lingkungan dihiasi dengan tradisi, mengunjungi rumah satu persatu, saling meminta maaf dan bertukar cerita, lalu mencicipi hidangan kue lebaran beragam warna dan rasa yang dibuat oleh ibu-ibu dengan penuh sukacita. Sungguh suasana yang amat sangat indah, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wa litukmilu iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan wilayahnya. Wa litukabirullah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Maka kita menutup ibadah puasa pada hari raya Idul Fitri ini dengan bertakbir, mengagungkan Allah. Semoga segala apa yang kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini adalah bentuk syukur kita atas segala nikmat, hidayah, kemudahan dan keselamatan yang Allah berikan. Hadirin rahimakumullah, tentu hari ini kita merayakan Idul Fitri dengan suasana hati yang berbeda-beda. Ada yang bergembira, tidak terkira karena anggota keluarganya bisa berkumpul semuanya, bisa menikmati hidangan ketupat dan rendang bersama adik-adiknya, kakak, ayah, ibu, kakek dan neneknya. Ada yang bergembira karena anak kesayangannya pulang dari perantauan membawa cerita dan pengalaman. Ada yang bergembira karena momen Idul Fitri inilah yang bisa melihat orang tuanya setelah sekian lama tidak berjumpa, setelah sekian lama hidup bertahun mengeluh nasib di negeri orang
kampung halaman tempat ia bermain semasa kecil. Kampung yang walaupun penuh dengan kesederhanaan, tapi terasa indah dan nyaman dengan sejuta kenangan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi tentu di hari raya ini juga ada yang merasakan kesedihan, bahkan tetesan air mata tak mampu untuk ditahan. Mungkin ada di antara saudara kita yang tak bisa berhari raya bersama keluarga. Mungkin ada orang tua yang hari ini menahan rindu karena anak kesayangannya tak bisa pulang dari perantauan. Ada orang tua yang tak bisa melihat canda tawa anak cucunya. Ada yang bahkan bersedih karena salah satu anggota keluarganya telah dahulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada anak kecil yang seharusnya seusianya mendapatkan bahan kasih sayang dari ibunya, mendapatkan perhatian dari ayahnya, meminta dimasakkan ini dan itu dari ibunya, meminta baju baru dari ayahnya. Kasih sayang itu, perhatian itu tidak ia dapatkan karena orang tuanya telah tiada. Maka di hari Fitri ini, marilah kita melihat kanan dan kiri, melihat sekitar kita. Adakah anak yatim yang perlu kita santuni? Jangan segan menyedekahkan sedikit harta, jangan segan memberikan perhatian, jangan segan memberikan kasih sayang kepada mereka. Hadirin, ada balasan besar bagi orang yang menyantuni anak yatim. Ada keutamaan besar bagi mereka yang mengasihi anak yatim. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana waqaftul yatim fil jannah hakaza." Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini di dalam surga. Kemudian Nabi memberi syarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit berpegangkannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul rahimahumullah, marilah juga pada momen Idul Fitri ini kita memperbaiki hubungan dengan saudara, tetangga, kerabat baik yang jauh ataupun yang dekat. Sebagaimana manusia, kita semua takkan pernah luput dari khilaf. Sebagai manusia tidak pernah khilaf dan salah dan dosa. Mata sering salah melihat, mulut sering berucap, salah berucap, hati sering salah prasangka, telinga sering salah mendengar. Lupakan dan maafkanlah konflik yang pernah terjadi. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lebih bisa menghormati perbedaan, lebih menghargai keanekaragaman. Kita hidup di negara dengan beraneka ragam bahasa, budaya dan agama. Perbedaan pendapat dan pemikiran pasti terjadi. Mari kita lebih bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah tersulut emosi dari berita-berita yang kebenarannya belum pasti. Mari kita lebih bijak bermedia sosial. Jangan hanya karena mengetik satu dua kata kita bermusuhan antara saudara. Apa yang retak mari kita satukan, apa yang putus mari kita sambungkan, apa yang berjarak mari kita dekatkan. Di hari yang fitri ini jangan segan kita saling mengulurkan tangan, melemparkan senyuman, saling bermaaf-maafan. Terlebih hadirin, mari kita memperbaiki hubungan dengan ayah dan ibu kita tercinta. Karena sosok yang amat sangat berjasa dalam hidup kita. Orang tua adalah jimat kita di dunia. Keridhaan orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Wasulullahi bi suhtil walidain. Dan kemurkaannya ada pada kemurkaan orang tua. Adalah sebuah kebahagiaan bagi kita yang masih memiliki orang tua, yang masih bersama kita di dunia. Ayah yang tak pernah mengeluh akan beratnya bekerja, ia terlihat tetap semangat walaupun keadaan serba tak pasti. Semuanya ia lakukan dengan sepenuh hati. Terkadang ia tidak memikirkan kesehatan tubuhnya. Ia hanya berpikir bagaimana keluarganya hidup bahagia, bagaimana ia bisa membelikan baju baru untuk anak kecilnya, bagaimana ia bisa menuruti harapan istrinya. Dan sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang dengan berbakti kepadanya dapat menghantarkan kita ke surga. Apa kabar orang
hari ini? Sudahkah kita menyebut keduanya? Sudahkah kita mampu membuatnya bahagia? Sudahkah kita mampu memenuhi harapannya kepada kita? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya, tenaganya tak sekuat seperti dulu. Apakah kita yang sibuk bekerja masih sempat memikirkannya? Apakah kita yang sibuk mengejar cita-cita masih sempat bertukar cerita dengannya? Apakah kita yang sibuk dengan berbagai urusan dan keperluan masih sempat duduk bersama dengannya? Hadirin rahimakumullah, jika kita dengan ikhlas, peduli, memberi kasih sayang dan membantu meringankan berat hidup kedua orang tua kita, yakinlah surga balasannya. Sebanyak apapun yang pernah kita berikan dan apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka melahirkan dan membesarkan kita. Takkan setimpal dengan beratnya ibu mengandung 9 bulan. Takkan setimpal dengan sakitnya ibu melahirkan. Takkan setimpal dengan punahnya ayah membesarkan kita. Dan hadirin rahimakumullah, jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia, marilah kita luangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkanlah pusat mereka, dan jangan sampai kita lupa mendoakan mereka. Hadirin, mereka menunggu doa dari kita. Mereka pastinya akan senang dan bahagia atas doa yang kita kirimkan. Namun sebaliknya, mereka pasti sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena itulah yang mereka harapkan di alam sana, doa dari anak-anak solehnya. Ya Allah, ampuni dosa kami jika kami masih sering menyakiti hati kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami belum bisa memenuhi harapan kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika kami merasa enggan dan malas mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk mengurus orang tua kami di masa tuanya. Ya Allah, ya Allah, ampuni kami jika kami lebih sering menyapa teman kami di media sosial daripada menyapa kedua orang tua kami. Ampunilah kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah marah dan membentaknya. Ampuni kami jika kami pernah membuatnya kecewa. Berikan kami kesempatan untuk membalas jasanya, dan berikan kami kesempatan untuk berada di sisinya saat ia sakit dan membutuhkan kami. Jangan biarkan kesibukan kami dalam bekerja melupakan atau mengulangi bakti kami. Ya Allah, jika tiba waktunya nanti aku memanggilnya, berikanlah sebelumnya kami kesempatan berada di sisinya. Berikan kami kesempatan untuk berterima kasih dan memohon maaf kepadanya. Dan ya Allah, jangan azab kedua orang tua kami, jangan siksa kedua orang tua kami, baik karena dosa orang tua kami atau karena ulah kami anaknya yang sering berbuat dosa dan maksiat. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, untuk orang tua saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa mereka ya Allah, lipat gandakan pahala mereka ya Allah, berikanlah tempat terbaik untuk mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, segala kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang, mari kita lakukan dengan segera. Entah itu kebaikan dengan orang tua, kebaikan dengan tetangga, kebaikan dengan saudara, kebaikan dengan siapapun. Jika kita punya niatan untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih rajin melaksanakan sholat, untuk lebih rajin menunaikan zakat, dan sekian banyak ibadah-ibadah lainnya, mari kita lakukan itu dengan segera. Mumpun kita masih sehat, mumpun kita masih kuat. Karena hadirin, jika kemarin kita melihat saudara kita ada yang sudah dibalut kain kafan, yang mandinya dimandikan, sholatnya disolatkan, bisa jadi berikutnya giliran kita, bisa jadi berikutnya kita yang dimandikan, kita yang disolati, kita yang dikafani. Mau sesehat apapun kita, mau semudah apapun kita, tak ada jaminan bahwa kematian tak akan datang menghampiri. Ia datang tanpa kabar, ia datang tanpa persiapan. Kapanpun dan dimanapun kita harus siap meninggalkan dunia ini.
kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wafat saat kita sudah banyak berbuat kebaikan. Wafat saat segala dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Amin Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma barik lana fi 'ilmina wa 'inna 'alaina 'awamana 'adilatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati was-zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim.